Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Indrian, kelas 10 dari Akuntansi 1, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang prasejarah dan zaman batu. Prasejarah adalah sebuah kurun waktu yang bermula ketika makhluk hidup homini mulai memanfaatkan perkakas baru sekitar 3,3 juta tahun silam dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan. Prasejarah juga disebut zaman praaksara atau zaman sebelum adanya aksara, dan zaman nirkela, zaman ketiadaan tulisan. Beberapa kebudayaan baru menggunakan sistem tulis pada abad ke-19, bahkan masih ada sekitar kebudayaan yang belum menggunakan sampai sekarang. Sejak bermula zaman perunggu, jejak mereka mula-mula diikuti peradaban-peradaban tetangganya. Sebagian besar peradaban lain baru keluar pada peradaban belum memiliki sistem tulis sendiri, tetapi sudah terberikan dalam rekam sejarah pihak lain disebut sebagai prasejarah. Awal prasejarah. Istilah prasejarah dapat diartikan sebagai kurun waktu panjang yang bermula dari kejadian alam semesta atau penampakan planet bumi. Tetapi lebih sering diartikan sebagai kurun waktu yang bermula sejak kemunculan makhluk hidup di planet bumi. Bahkan lebih khusus lagi diartikan sebagai kurun waktu yang bermula sejak kemunculan umat manusia. Akhir prasejarah. Trik akhir prasejarah lazimnya dianggap sebagai trik yang bertepatan dengan munculnya sejarah. Dengan demikian, trik akhir prasejarah berbeda-beda tergantung pada trik ketika rekam sejarah, tergantung pada relevan menjadi sumber. Oleh karena itu para sejarahlah yang harus memutuskan beberapa andalan keterangan tentang kebudayaan prasejarah tersebut. Dalam sejarah tersebut dengan rekam sejarah peninggalan Yunani dan Romawi seringkali kental dengan prasangka. Kurun waktu. Dalam prasejarah manusia di Eurasia, para sajawa biasanya hanya menggunakan 3 zaman, yaitu rekam geologi, yaitu dengan menggunakan dan definisi dengan jelas, dan tingkatan stratum dengan rentang skala yang didefinisikan secara internasional. Sistem 3 zaman adalah periodisasi prasejarah manusia menjadi 3 kurun waktu berurutan waktu yang diberi nama menurut teknologi pembuatan prakasanya yang paling menonjol, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman batu. Zaman batu ini punya 4 periode. Zaman Paleotikum, zaman Mesolitikum, zaman Megalitikum, zaman Neolitikum. 1. Zaman Paleotikum merupakan zaman batu tua berlangsung kira-kira pada masa Paleistik
Pleistosen awal, sekitar 600 tahun lalu. Kalau dilihat dari alat-alat mereka punya atau buat, diperkirakan di masa itu manusia memiliki kebutuhannya dengan cara berburu secara berkelompok lalu meracik makanan. Manusia purba pada zaman Paleotikum. Bukti kalau adanya zaman ini ialah ditemukan fosil-fosil manusia purba yang diperkirakan umurnya lebih dari 1 juta tahun yang lalu, seperti Homo wajachensis, Maganthropus paleojavanicus, Homo erectus, dan Homo seriensis. Ciri-ciri zaman Paleotikum: hidupnya memadan karena mereka belum punya tempat tinggal yang tertutup, jadi hidupnya pindah-pindah tempat tinggalnya seperti di pondok, padang rumput, goa yang terdekat dengan sumber air. Hidupnya berkelompok kecil, karena jika mereka hidup berkelompok kecil memudahkan mereka bergerak dan mencari makanan. Hidup bergantung dengan alam sekitar. Pithecanthropus erectus, manusia yang jasanya tegak dan jalannya tegap. Fosil-fosil manusia purba yang hidup di zaman itu ditemukan di aliran Sungai Bengawan Solo. Alat-alat zaman Paleotikum: kapak genggam, atau alat ini berupa dengan kapak tapi tidak bertangkai. Kapak peribas, atau untuk meribas kayu, memahat tulang. Alat dari tulang binatang atau tanduk rusa. Flakes, atau alat kecil yang dibuat dari batu Chalcedon. Kebudayaan Pacitan atau kapak genggam dan alat batu. Kebudayaan Gandong, atau ditandai dengan ditemukannya adat-adat yang dibuat dari tulang. 2. Zaman Mesolitikum. Salah satu periode zaman bersejarah. Zaman Neolitikum sendiri disebut dengan zaman batu tengah dan terjadi pada masa Holocene sekitar 10.000 tahun yang lalu. Manusia pada zaman Mesolitikum. Manusia mempunyai kebudayaan. Ciri-ciri zaman Mesolitikum ditunjukkan dari ditemukannya beberapa peninggalan, yaitu kloken Modinger, kapak genggam Sumatera, Hensaun, alu dan lesung, pisau batu, dan pisan. Ciri-ciri zaman Mesolitikum: 1. Sudah tidak lagi memonslon atau sudah mempunyai tempat tinggal. 2. Sudah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam. 3. Sudah bisa membuat kerajinan dari gerabah. 4. Ditemukannya sampah dapur yang disebut kejoken Modinger. Peninggalan zaman Mesolitikum: Abris Sound Redger, atau gua yang
jadi tempat tinggal manusia purba. Kejongger Modingger atau sampah dapur. Kebudayaan tulang dari Sampung, kebudayaan Boson sampai Hoabin, kebudayaan Toala. Alat zaman Mesolitikum. 1. Peble Sumatera atau kapak genggam Sumatera. Hekaut atau kapak genggam pipisan. 3. Zaman Megalitikum merupakan zaman batu besar. Ciri-ciri zaman Megalitikum. 1. Telah mengetahui sistem pembagian kerja. 2. Telah ada pemimpin atau kepala suku. 3. Sudah memanfaatkan logam untuk menjadikan perantara sehari-hari. 4. Sudah menerapkan sistem food producting atau bercocok tanam. Peninggalan zaman Megalitikum. Ordemen atau meja batu, kubur batu, sarkofagus, panden beruntak, menhir. 4. Zaman Neolitikum. Tingkat atau fase kebudayaan yang ada dalam zaman prasejarah. Ciri-ciri zaman Neolitikum. 1. Sudah mempunyai harian yang sifatnya permanen. 2. Sistem food gathering berubah menjadi food producting. 3. Melakukan kegiatan bercocok tanam dan juga memelihara hewan ternak. 4. Sudah memakai pakaian yang dibuat dari kulit, kayu, dan hewan. Peninggalan Neolitikum. 1. Arca atau patung. 2. Menhir. 3. Penten berunduk-unduk. 4. Waraga. 5. Sarkofagus. 6. Kubus batu delmen. Kepercayaan. 1. Penguburan langsung atau mayat dikubur sekali. 2. Penguburan langsung. Di sini berikut kita akan membahas sedikit tentang 9 kebudayaan yang merupakan hasil dari zaman Mesolitikum. Antara lain 1. Toala. Hasil kebudayaan zaman Mesolitikum yang satu ini adalah kebudayaan peninggalan zaman Mesolitikum yang melibatkan jasad mayat manusia yang sudah meninggal. Kebudayaan ini dilakukan dengan cara mengubur manusia yang sudah meninggal di dalam goa. Jika tulang dari manusia tersebut sudah mengering, maka akan diambil untuk dijadikan kenang-kenangan oleh keluarga. 2. Arbis Recher atau tinggal di dalam gua. Seseorang penelitian asal Belanda bernama Van Steyl Canlenfels melakukan penelitian di daerah Ponorogo, tepatnya berada di Goa Luwu. Pada penelitian tersebut, yang akhirnya dilanjutkan oleh penelitian lain pada titik lain yang berada di wilayah Indonesia. Penemuan tersebut tercatat menemukan banyak penelitian yang terbuat dari tulang yang dapat dipastikan merupakan peninggalan sejarah dari hasil Mesolitikum. 3. Gunung sampah pantai atau Kejongger Modingger. Hasil kebudayaan
Zaman Mesolitikum selanjutnya adalah Kejoken Modinger, manusia masa Mesolitikum yang tinggal pada tepian aliran air. Melihat tempat tersebut karena tanahnya yang subur dengan sumber air untuk kehidupan yang lebih banyak. 4. Kapak Sumatera. Sesuai dengan namanya, kapak Sumatera banyak ditemukan di wilayah Sumatera. Kapak ini semacam kapak genggam, namun memiliki bentuk yang berbeda dengan kapak pada zaman Paleotikum. Kapak ini lebih ditemukan banyak pada pesisir pantai dan berada pada tempat tinggal manusia zaman Mesolitikum. Kapak ini sendiri bisa disebut juga cangkar pada zaman sekarang. 5. Batu pipisan, hasil kebudayaan zaman Mesolitikum. Selanjutnya adalah batu pipisan. Batu pipisan jika dilihat maka bentuknya akan lebih menyerupai ulekan atau alat penghancurkan, menghaluskan dan mencampurkan bumbu-bumbu. Batu pipisan terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Tempat yang digunakan untuk mencampuran, menghaluskan bumbu biji-bijian tersebut. 2. Alat yang digunakan pada tangan yang bertujuan untuk menghancurkan. 6. Kapak pendek atau Handshake. Kapak yang satu ini bentuknya lebih kecil dari kapak genggam, kira-kira 1/2 dari kapak genggam. Kapak ini berbentuk setengah lingkaran, ada bagian yang runcing dan tajam pada lengkungannya. Kapak yang satu ini digunakan manusia pada zaman Mesolitikum untuk memotong buah, menggali tanah guna mengambil makanan yang berada dalam tanah atau umbi-umbian. Kapak ini seringkali ditemukan di daerah pesisir Sumatera, biasanya bersama dengan kapak genggam yang berada di tumpukan Kejoken Modinger. 7. Kebudayaan Bason sampai Heabin. Kebudayaan ini jarang ditemukan di Indonesia. Asalnya sendiri dari pusat kebudayaan Mesolitikum yang berada di kota Bason dan Hoabin, dan kedua kota tersebut berada di Indochina. Sekarang lebih dikenal dengan nama negara Vietnam yang tidak lama telah melakukan migrasi dan menyebarkan hingga di Indonesia. Lebih banyak ditemui di wilayah timur Indonesia, sering dengan berpindahnya Papua Melanoisoid ke Indonesia. 8. Mata panah yang bergigi. Seperti yang kita ketahui, pada zaman Mesolitikum ini adalah masa perpindahan dari masa Paleolitikum ke Neolitikum, sehingga masih ada dalam kebiasaan dan kebudayaannya. Salah satunya adalah berburu. Mata panah adalah salah satu objek dan alat paling penting yang digunakan untuk para pemburu. Tidak usah kita melihat zaman dulu, pada pemburu hutan zaman sekarang juga melakukan ujukan tembak panah yang digunakan untuk menghentikan pergerakan target lawan atau binatang pastinya. 9. Kebudayaan tulang dari Sampung atau Sampung Bone Culture.
Kebudayaan ini sendiri berbentuk karena adanya penelitian seorang dari Belanda bernama Van Chavels yang menemukan satu goa bernama Goa Luwu di tempat tersebut. Van Chavels menemukan banyak sekali peralatan yang berbentuk dari tulang-tulang manusia dengan tanda cat merah dan tanduk hewan. Tulang-tulang dengan tanda cat merah tersebut adalah sinkron yang kebudayaan Toala yang ada pada masa Mesolitikum. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.